ini tuh aneh, Bu. Banyak yang bilang juga warung kita itu nggak kelihatan. Nggak wajar. Mas, apa itu mas? Itu kayak kapan, Bu? Bu, Jangan. Iya Pak, ada juga orang-orang yang bilang kalau barang-barang kita di warung semuanya bulukan. Itu tante. Tante ngapain di situ? Mana tante? Tante mana sih? Bentar. Ya halo, Mbak. Mbak, saya butuh bantuan Mbak sekarang. Segera ya, Mbak. Ini kiriman. Kiriman. Kalian akan tahu siapa dia. Kalau ada yang sakit setelah saya kembalikan ini. Tapi ada syaratnya. Apa mbak syaratnya? Saya akan kembalikan kiriman ini. Kalau ada mahar 30 juta. 30 juta? Banyak sekali, Mbak. Ya, resiko terlalu besar. Gimana kita mau dapat uang 30 juta? Tabungan kita aja cuma 10 juta, itu aja modal warung, Mas. Ya udah, nggak apa-apa ambil aja, Bu. Biar yang 20 jutanya Bapak cari pinjaman. Ya, yang penting keluarga kita selamat. Iya. Kenapa tuh? Kenapa Mbak? Kenapa ya Mbak ya? Mas, kamu benar mau ke rentenir? Iya, Bu. Surat tanah rumah kita ini cuman giring. Bang mana ada yang mau? Cuman rentenir yang bisa. Nggak apa-apa. Dukun itu bilang tadi, setelah ini bisnis kita bisa jalan lagi. Lancar lagi. Mbak Mai tahu nggak? Bu Retno masuk rumah sakit. Emangnya kenapa, Bu? Atap warungnya rubuh kena kepalanya. Astagfirullahaladzim, Mas. Ya udah, saya permisi dulu. Iya, Bu. Ya Allah, Mas. Ternyata kata dukun itu benar. Ada tetangga kita yang sakit dan itu Retno. Jadi, Bu, yang selama ini nyelakain kita itu benar. Retno. Hah? Ngajar. Nggak bisa, Bu. Aku harus balas kalau perlu. Kita bikin tambah bangkrut warungnya. Jangan, Mas. Mas. Gimana, Mbak? Itu awal 10 juta. Tapi saya minta Mbak bikin warungnya sampai bangkrut. Kamu tahu, guru santetnya dia itu ilmunya sangat tinggi. Jadi berat kalau buat warungnya jadi bangkrut. Jadi Mbak nggak bisa? Selalu bisa, asal kalian ikuti syarat dari saya. Setiap malam Jumat, kalian bakar bunga 7 rupa di rumah kalian. Dan ingat, 10 juta itu kurang. Tapi kita udah gak punya duit lagi, Mbah. Mbak, saya sanggup, Mbak. Berapa saya harus nambah? Mas, kita itu udah gak punya duit lagi loh, Mas. Bu Retno itu udah nyakitin kita. Udah nyantet kita. Ini saatnya kita balas dendam. Tapi kita cari duit kemana, Mas, sebanyak itu? Mbak, lanjutkan saja ya, Mbak ya. Nanti biar uangnya saya yang cari, ya. Baik, saya lanjutkan. Saya dibikin kayak nenek-nenek. Anak kecil saya Mbak itu cucunya katanya. Saya kan nenek-nenek kok. Mas, kamu itu jangan nekat kayak gini, Mas. Kita mau dapat duit sebanyak itu dari mana, Mas? Bu, warung kita itu akan laku lagi kayak dulu, Bu. Ya. Dan kita bakal bisa ngembaliin ke rentenir lagi uangnya rentenir itu. Lagian kita kan udah tahu siapa penyebabnya. Retno. Iya, kalau itu betul. Kalau salah, kita itu udah bikin Retno itu bangkrut dan sakit loh, Mas. Aku nggak peduli ya. Aku yakin yang nyantet aku itu Retno. Dan aku pengen sekarang dia ngerasain apa yang aku rasain. Mas, itu... Mbak Retno. Kok gitu bang ngeliatin aku? Enggak, kemarin katanya Mbak Retno kecelakaan. Kok sekarang udah pergi-pergi, udah sembuh? Kepala aku kebetulan kena balok kecil. Tapi nggak apa-apa, kok nggak gitu parah. Oh iya, kedatangan aku ke sini sebetulnya aku mau ngasih sop. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Repot-repot banget sih Mbak.
Mau apa lagi kamu datang ke sini? Mas, kamu tuh apa-apaan sih mas? Mbak Retno maaf ya, suami saya emosinya lagi nggak stabil. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Nah, udah bu, udah. Kalian pikir aku nggak tahu kalau kalian dukunin aku, hah? Aku akan balas kalian. Lihat nanti. Aku yakin. Retno pelakunya. Sabar mas, mas. Orang dia udah baik ngasih kita makanan. Aku cobain ah. Kok ada rambut? Mungkin tadi pas dia masak rambutnya jatuh. Tapi tuh rambutnya warnanya putih kayak uban. Kan Mbak Retno belum ubanan rambutnya. Bu, cepet banget tutupnya. Iya nak, kan ibu sama bapak mau pergi. Nek, masih ada bok nasi nggak, Nek? Nenek. Maksudnya saya neneknya. Ya iyalah ngomong sama nenek, sama siapa lagi. Cepetan dong, Nek. Bok yang buat nasi di rumah saya udah habis banget. Udah mau tahlilan lagi nih. Mas, maksudnya neneknya itu saya, gitu. Lah emangnya mau dipanggil apa? Tante. Nenek ini bisa aja. Oh iya, ini siapa, Nek? Cucunya? Ini anak saya, Mas. Emangnya saya udah setua itu sampai dipanggil nenek sama masnya? Nenek ini lucu banget sih. Muka udah keriput. Rambut udah putih beruban kayak gitu. Tapi nggak mau dipanggil tua. Tapi masih punya anak sekecil ini. Aneh banget, Nek. Ya udah, ambilin dulu. Cepetan, Nak. Enggak, ini bukan aku. Mas! Kenapa bu? Ada apa bu? Mas, kamu lihat, Mas. Kamu lihat baik-baik, Mas. Aku, Mas. Muka aku kayak nenek-nenek, Mas. Rambut aku ubanan semua, Mas. Ngaco kamu. Nih, lihat. Itu kamu biasa aja, Bu. Mas. Tapi bener kok, Mas. Di warung aja tadi ada yang beli, bilang manggil aku tuh nenek gitu. Terus tadi aku juga ngaca bener. Muka aku kayak nenek-nenek, rambut aku ubanan semua, Mas. Ini pasti ulah tangga sebelah, Bu. Ini pasti ulahnya Retno, Bu. Dia tuh udah bener-bener iri, sirik sama kita. Makanya dia melakukan ini semua, Bu. Waktu itu, Bu Retno ngasih makanan sama Ibu. Nggak Ibu makan kan? Ibu buang kan? Iya, Mas. Iya. Aku itu sempat makan supnya. Pantes aja di sup itu ada rambut putih semacam uban gitu, Mas. Udah jelas-jelas Ibu Retno itu iri sama kita. Dia nyantet kita, dia mainin kita, Bu. Masih aja Ibu percaya dia ngasih makanan, masih aja Ibu makan. Udah sekarang gini, kita lakukan ritual malam ini, Bu. Ya? Iya, Mas. Yaudah cepat, Bu. Azab untuk kita yang menyekutukan Allah.